itu pasti akan selalu ada resiko gitu. Mau itu jadi ibu rumah tangga, mau jadi single parent, mau jadi apapun lah ya, pasti akan ada resikonya gitu setiap pekerjaan menurut aku. Jadi ya dijalanin aja dengan penuh rasa syukur, dinikmatin aja semua pekerjaan yang datang, karena di tengah-tengah kesibukan kita ada orang yang menginginkan posisi kita gitu. Ada orang yang masih mencari-cari, berjuang, mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari lapangan pekerjaan yang halal gitu di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi disyukurin aja lah segala kesibukan yang kita tekunin saat ini. Saat yang tadinya dilayani, maksudnya ada pembantu juga, pasti akan terasa berbeda. Anak-anak 3 kalau nggak ada orang tuanya, perkembangannya kan terganggu. Gampang kalau sama gue mah, lu jangan nyenggol keluarga gue aja. Jadi lu mau ngatain gue kayak lu mau ngatain gue apa, gue nggak peduli. Gue tuh orang bodoh amat, nggak peduli. Hidup gue nggak ngerepotin orang, gue nggak nyusahin orang, gue nggak pernah minta dibelas kasihanin supaya gue nggak. Kalau menurut Tuhan gue pantas, pasti gue dikasih tempat yang pantas. Kalau enggak, lu mau ngapain? Nah bayangin, anaknya aja tuh merasa terganggu dengan itu gitu. Jadi aku kayak, apa sih orang ini mau ngegoreng gitu. Jadi aku tidak sibuk untuk mengcounter setiap videonya, tapi aku lebih concern. Tujuan aku ini buat siapa sih? Buat ponakan-ponakan kan. Yang penting yang aku amanin ya merekanya lah gitu. Dia mesti kita diem dulu, baru ambil waktu ngobrol, dia baru bisa paham. Lu gak akan bisa ngobrol sama dia di saat lu tekan, udah gitu, gak akan bisa. Jadi diem, dia pasti akan paham, dia akan mengerti. Karena beliau kan memang tulang punggung ya, beliau banyak yang ibaratnya ditarik di belakang, banyak orang-orang yang rely on him, yang berpegang sama beliau gitu. Pegawai misalnya, orang-orang yang bekerja itu kan banyak sekali gitu ya. Jadi kalau aku ngelihatnya, beliau tuh tanggung jawab sama pekerjaannya, karena beliau itu ibaratnya pencari nafkah gitu ya, sangat-sangat bertanggung jawab dengan orang-orang yang ada di belakangnya. Gak pernah yang namanya kayak ada berita apapun ini mereka nanya untuk ambil waktu untuk ini gimana, nggak pernah peduli. Tapi kalau ada sesuatu, jangan ini lagi rame gini jangan gini ya, baru mereka tahu. Karena ya mereka punya dunia sendiri aja gitu. Dan itu yang gue bilang, udahlah nggak usah bergaul gitu, ntar ujung-ujungnya berantem, susah, bingung. Kita kayak mesti milih ini gitu. Samping keluar bibir gitu, itu menandakan bahwa dia benar-benar sedih. Sedih untuk apa yang dia ceritakan, sedih bahwa dia merasa sendirian. Ingat bahwa dia merasa sendirian belum tentu dia nggak ada orang sampingnya. Ada istilah yang namanya lonely in the crowd. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah kesepian di dalam keramaian. Jadi bisa jadi dia merasa, bisa jadi misalnya Sarwenda ada di samping dia, Bertan di samping dia, siapanya di samping dia, segala macam banyak. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dia ceritakan rasanya ke orang-orang ini gitu loh. Ada hal-hal yang di luar kewajaran misalnya, yang dia perlu ceritakan, dia butuh cerita, tapi nggak bisa diceritakan karena bisa menimbulkan salah tafsir pada orang lain. Buat saya itu yang dicoba ditampilkan oleh Ruben. Supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya, bukan cuma saya tapi anak-anak saya. Dan saya nggak mau misalnya ada oknum-oknum yang sengaja memfitnah saya, yang sengaja menyudutkan saya, tidak bertanggung jawab, komen atau mungkin yang mereka membuat opini-opini supaya orang lain juga berpikir seperti mereka, padahal itu sebenarnya semuanya fitnah. Itu benar-benar diselesaikan dengan baik-baik demi kedepannya tidak mengganggu psikologis. Ataupun sebagai ibu pasti berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya, dan saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anaknya dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Sarwenda terus saja diusik dengan isu-isu miring yang beredar belakangan. Sarwenda gencar diisukan berpisah dengan Ruben Onsu.
Sarwenda juga diusik dengan sindiran-sindiran netizen kepada putra angkatnya Bertrand Peto. Netizen dengan lancang menyebut Bertrand Peto akan menggantikan posisi Ruben Onsu dalam kehidupan Sarwenda. Kedekatan Sarwenda dan Bertrand Peto memang kerap diledek oleh netizen yang merasa mereka tak seperti layaknya ibu dan anak. Usai kabar Ruben Onsu menampar Bertrand Peto, sekarang suami Sarwenda itu dikabarkan mengusir anak angkatnya tersebut dari rumah. Di tengah situasi keluarga yang kurang baik, anak angkat Ruben Onsu, Bertrand Peto, memilih keluar dari rumah. Namun Bertrand Peto dikabarkan keluar dari rumah karena ada keperluan konser, sehingga meninggalkan Ruben Onsu dan Sarwenda yang sedang cekcok. Ada perbincangan ayah di anak itu mengusir anak angkatnya Bertrand Peto ketika bertengkar dengan istrinya. Belum reda isu yang beredar bahwa Sarwenda telah mengajukan gugatan cerai terhadap Ruben Onsu. Isu Ruben berpindah agama Islam usai digugat cerai ikut menyeruak menjadi pembicaraan publik. Kali ini Sarwenda geram dengan komentar negatif di media sosial yang menudingnya memiliki hubungan spesial dengan anak angkatnya Bertrand Peto. Tudingan dirinya memiliki hubungan spesial dengan Bertrand Peto muncul setelah ia mengunggah video dirinya berjoget bersama anak angkatnya tersebut. Salah satu komentar yang membuat Sarwenda murka datang dari akun bernama Cancer. Akun tersebut menuliskan komentar ayah baru yang gantiin Ruben Onsu. Ketegasan Sarwenda ini mendapat banyak dukungan dari netizen. Banyak yang geram dengan komentar-komentar negatif yang ditunjukkan kepada Sarwenda dan Bertrand Peto.